warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya Edi Prasetyo, guru SDN Cakung Barat 01, calon guru penggerak angkatan 7 DKI Jakarta. Perkenalkan, dengan fasilitator Ibu Wiwi Nurfiana dan pengajar praktek Ibu Dalila. Latar belakang aksi yang pertama, sekolah harusnya menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi murid, bisa menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, sebagai seorang pendidik yang profesional, memiliki tanggung jawab menciptakan suatu lingkungan yang positif. Yang ketiga, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang terlaksana akan tumbuh siswa-siswa yang memiliki karakter baik bagi sekolah. Tujuan aksi: 1. Mewujudkan keyakinan kelas. 2. Menciptakan peserta didik yang mempunyai kesadaran dari dalam diri untuk memiliki disiplin positif. Yang ketiga, usaha menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan melalui keyakinan kelas dan kegiatan pembiasaan. Tolok ukur: 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas antara guru dan murid. 2. Timbulnya nilai-nilai kebajikan pada murid karena motivasi internal. 3. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas. 4. Guru mampu menerapkan posisi manajer dan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah sebagai atasan, rekan guru dan murid agar tindakan aksi nyata berjalan sesuai rencana. 2. Sarana dan prasarana sekolah yang dapat membantu terlaksananya budaya positif di sekolah. 3. Peran orang tua dalam memantau dan mengontrol budaya positif siswa di rumah. Lini masa tindakan: 1. Menghadap kepala sekolah untuk memohon izin pelaksanaan sosialisasi penerapan budaya positif. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk sosialisasi. 3. Berkolaborasi dengan wali kelas lain untuk membuat keyakinan kelas. 4. Memantau dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut ini sosialisasi pemahaman budaya positif yang telah kami laksanakan di sekolah kami pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Cakung Barat 01, Bapak Sujatmiko SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Sri Istati SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Edi Prasetyo SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Cakung Barat 01, serta tidak lupa staf Tendik yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan rahmatnya, karunia-Nya, dan berbagai macam nikmat. Salah satunya yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul
pada siang hari ini di Sekolah SDN Cakung Barat 01 dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di Sekolah SDN Cakung Barat 01 DKI Jakarta. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu guru yang hebat-hebat, hari ini saya akan membacakan susunan acaranya. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Keempat, paparan pengimbasan dan diskusi oleh calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu Bapak Edi Prasetyo SPD, yaitu Ibu Tarina SPD. Mari Bapak dan Ibu guru hebat, kita memulai acara kita dengan membaca basmalah dan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Yunianti, silakan memimpin. Bapak dan Ibu guru dipersilahkan untuk berdiri. Bapak dan Ibu guru silakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Cakung Barat 01, Bapak Sujatmiko SPD. Kepada Bapak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu amjadil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan, Bidang Kurikulum dan Kesiswaan. Yang saya hormati teman kita yang saat ini
sedang melaksanakan program yaitu aksi pemahaman apa nih? Diseminasi pemahaman dan pengamalan ya. Pengamalan budaya positif di sekolah SDN Cakung Barat 01 DKI Jakarta. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, utamanya nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir di ruang guru ini dalam rangka kegiatan guru penggerak Bapak Edi Prasetyo SPD dan Ibu Tarina SPD dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, di mana ada teman kita yang menjadi calon guru penggerak. Nah ini sangat luar biasa. Dan semoga nanti ada calon guru penggerak berikutnya. Ini teman kita Ibu Yunianti sudah menjadi kandidat. Semoga lulus dan mengikuti jejaknya Pak Edi dan Bu Tarina. Saya berharap teman-teman yang lain juga mengikuti jejaknya teman-teman kayak ini, sehingga ada peluang untuk menjadi karir ke depannya nanti. Karena menurut informasi bahwa guru penggerak yang sudah lulus itu sudah ada perjanjian yang nantinya harus siap atau menjadi kepala sekolah, bahkan menjadi pengawas. Nah ini peluang Bapak Ibu. Kalau nggak kita ikuti, ya ini memang perkembangan ya. Perkembangan zaman memang begini, ya harus ikuti. Kalau kita nggak mengikuti, ya tertinggal, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, minimal Bapak Ibu itu ngikut dulu, jangan takut dulu. Wah ternyata Bu Tarina Bapak ini sibuk banget. Kapan saya ngurusi anak saya? Kapan saya ngurusi rumah tangga saya? Nggak begitu. Insya Allah akan jalan. Kalau memang itu rezeki kita, Allah akan berikan jalan. Jadi saya berharap Bapak Ibu maju dulu, tes dulu. Nah, urusan nanti apakah saya lulus atau tidak, nanti maju dulu, berjuang dulu. Siapa tahu ini peluang untuk menjadi PNS. Ya, gitu. Siapa tahu nanti ada perubahan zaman, tahu-tahu dirubah, oke, yang sudah berguru penggerak diangkat menjadi PNS, yang P3K dan KKI kan ini peluang, gitu. Maka maju dulu, dan nanti kalau misalkan berhasil, alhamdulillah. Kalau memang nggak berhasil, ya memang itu udah kehendak Allah, ya gitu Bapak Ibu ya. Nah kepada Bapak Edi dan Bu Tarina, saya berharap, saya minta bantuan juga kepada Pak Edi dan Bu Tarina. Saya minta supaya Pak Edi dan Bu Tarina mendorong juga teman-teman supaya mau maju. Jangan malah ditakut-takutin. Wah, kamu nggak bisa apa-apa. Enggak, jangan. Ya, pokoknya dorong terus. Ayo kita dorong. Ya, yang nggak mau maju nanti kita usahakan untuk maju. Karena memang ini kewajiban saya harus mendorong Bapak Ibu. Dan saya juga ditegur ke pengawas saya. Bukan, Bapak tolong, ayo dorong anak-anak itu teman-teman semua. Kalau saya nggak ngomong salah ya nanti ya. Tuh. Dan berikutnya kepada Pak Edi dan Bu Tarina, semoga lulus menjadi guru penggerak, dan saya berharap ini ada imbas ke depannya ke sekolah SD Cakung Barat 01. Ini. Ya, imbasnya apa? Yuk terapkan hasil dari menjadi guru penggerak ini, terapkan di sekolah kita. Ya, terapkan di sekolah kita, termasuk diantaranya PMM. PMM itu kan ibarat kata ini apa ya? Pelatihan, latihan untuk menjadi kurikulumnya merdeka. Gitu.
Karena di situ ada pelatihan. Coba lihat di videonya. Ada nggak mengarah ke kurikulum merdeka? Kesana semua kan? Ya itu. Termasuk nanti pengisian raport itu mungkin ada di situ nanti caranya. Itu. Jadi saya berharap kepada Pak Edi dan Bu Tarina, tolong nanti kalau dapat ilmu mengenai pengisian raport kurikulum merdeka, terapkan, sampaikan kepada teman-teman semua, sehingga nanti terimbas, ya, terimbas kepada teman-teman. Oleh-oleh dari menjadi guru penggerak nyampe kepada teman-teman semua. Ya gitu Bapak ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang dilakukan Pak Edi dan Bu Tarina ini berimbas baik kepada kita semua, khususnya di Cakung Barat 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kepala sekolah kita, yaitu Bapak Sujatmiko SPD. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan kepada Ibu Tarina dan Pak Edi. Bapak Kepala Sekolah memberikan support yang luar biasa, bahkan berharap Bapak dan Ibu lulus dengan hasil yang memuaskan. Untuk Bapak dan Ibu guru hebat yang lainnya, Bapak juga memberikan support dan memotivasi agar Bapak dan Ibu segera ikut mendaftar calon guru penggerak selanjutnya. Karena memajukan pendidikan adalah kewajiban Bapak dan Ibu guru semuanya. Acara selanjutnya yaitu paparan, pengimbasan dan diskusi oleh calon guru penggerak angkatan 7, Bapak Edi Prasetyo SPD. Disilahkan. Tangan untuk Bapak Edi Prasetyo. Baik. Terima kasih kepada Ibu Norma Sundari yang sudah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Cakung Barat 1 Bapak Sujatmiko SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Sri Istati dan Bapak Ibu guru semuanya yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf kita mengganggu istirahatnya. Sebenarnya bisa tiduran tapi kita ganggu kurang lebih 1 jam Bapak Ibu. Nanti kita ada acara paparan seperti ini. Saya yang pertama mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya kepada kami, yaitu saya dan Bu Tarina. Kebetulan sudah 2,5 bulan mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi alhamdulillah saya sama Bu Tarina ini terima kasih banyak kepada khususnya Bapak Kepala Sekolah yang selama ini sangat mendukung sekali. Kalau saya lihat teman-teman saya di tempat lain itu ada yang banyak kendala gara-gara kurang dukungan dari Kepala Sekolah. Tapi alhamdulillah di sini kita sangat didukung oleh Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Semoga amal baik Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya di sini mungkin nanti akan memaparkan beberapa hal. Ya istilahnya bukan kita guruin ya Bapak Ibu, kita belajar bareng-bareng saja karena saya juga masih belajar. Dari paparan itu mungkin saya banyak yang juga belum paham, tapi kita belajar bersama. Intinya seperti itu, bukannya kita akan menggurui, tapi kita belajar bersama. Ya, baik. Mungkin itu pembuka dari saya. Apa perlu kita biar santai dulu, biar nggak tegang? Bukan, kita ice breaking dulu ya. Itu buka tutup deh. Bukan.
Kita ice breaking dulu ya Bu Mar. Mohon Bapak Ibu berdiri semua. Nih. Kita ikutin videonya. Sekali lagi, lebih cepat. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau memaparkan sedikit mengenai filosofi pemikiran KHD. KHD itu apa ya Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Kirain pada nyata sudah pinter semua. Ya ini gambar yang familiar buat saya, terutama yang generasi agak tua. Mungkin untuk generasi yang lebih tua sudah familiar sekali. Ini gambar Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang tanggal lahirnya 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi ini menjadi pemikirannya menjadi banyak kita pelajari selama kita pelatihan calon guru penggerak. Mungkin di PMN juga ya Bapak Ibu guru semuanya. Lanjut. Nah, selain Bapak Ki Hajar Dewantara ada juga gambar ini. Gambar apa ini? Tuturi Handayani. Jadi kalau dulu saya ingat sekali di SD itu selalu ada logo itu, malah dibikin di pagar sampai digambar seperti itu. Itu saya hafal sekali tulisannya Tuturi Handayani. Jadi kalau kita Tuturi itu kan salah satu 3 semboyan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara dalam 3 semboyannya, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Mati Omangun Karso, dan Tuturi Handayani. Ayo Mbak, lanjut Mbak. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat semaiannya benih-benih kebudayaan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dan kebudayaan adalah 2 kata yang sangat berkaitan, sangat berhubungan sekali. Jadi kebudayaan itu akan maju jika pendidikannya maju. Nah, pendidikan akan menjadikan, sebentar Bro ya. Jadi adanya peradaban kebudayaan, kita contoh peradaban zaman Mesir kuno, zaman dahulu itu bisa terkenal karena dia sudah pendidikan, minimal mengenal huruf dan angka-angka. Jadi kayak Mesir kuno itu sisa-sisa peninggalannya banyak ditemukan para sejarawan karena dia lebih dulu mengenal huruf dan angka dibanding kaum-kaum yang lain. Terus lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat pada anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jelas, lanjut Bu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu, dalam pendidikan guru itu diibaratkan seperti petani. Siswanya diibaratkan sebagai tanamannya, sawahnya sebagai sekolahnya. Jadi antara guru, siswa dan sekolah itu ada sangat keterkaitan. Umpama seorang petani, dia menanam jagung, menanam padi, menanam tanaman yang lain dalam suatu sawah. Dia harus memelihara tanaman itu biar tumbuh semua. Itu seperti kita ibaratkan kita di sekolah. Dalam sekolah itu pasti setiap kelas itu memiliki anak-anak yang berbeda-beda, memiliki kemampuan dan pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kalau kita sebagai guru maka harus kayak ibarat petani. Petani cara memelihara padi pasti berbeda dengan cara memelihara jagung. Ya, jadi ada perbedaan. Dan itu sama aja seperti kita menangani anak di kelas, pasti berbeda-beda. Jadi ibarat petani. Selanjutnya, dasar pendidikan anak. Jadi dalam mendidik anak kita selalu berhubungan dengan ada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berhubungan dengan keadaan lingkungan anak. Bapak Ibu, jadi pasti kita selalu kalau mengajar anak sekarang itu harus selalu berhubungan dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya biasanya ya mungkin anak-anak biasanya kalau sekolah-sekolah yang bagus itu biasanya lingkungannya anak-anaknya biasa diperhatikan dengan orang tua. Lain dengan sekolah kita itu kan lingkungannya bermacam-macam dan rata-rata menengah ke bawah. Ya, menengah ke bawah. Sehingga lingkungan di sekolah kita itu rata-rata banyak permasalahan terhadap lingkungan. Di sekitarnya itu hampir sama. Terus dan kodrat yang kedua adalah kodrat zaman. Dalam mengajar kita harus selalu memperhatikan bagaimana anak sekarang itu kehidupannya bagaimana. Jadi umpama contohnya dulu waktu saya di SD mungkin berbeda dengan anak sekarang SD sekarang. Zamannya sudah berubah. Mungkin SD-nya ibu-ibu yang senior kayak Bu Marseh dan Bu Istati berbeda cara mengajarnya waktu kita sekarang ini. Jadi mungkin sekarang harus mengajar dengan lato-lato. Zaman dulu nggak ada lato-lato ya, Pak? Udah ada tuh. Udah ada, tapi nggak sebanyak sekarang. Terus zaman sekarang kita ngajar harus menggunakan HP dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu belum ada HP, jadi ya pakai lidi ya, ngitung pakai lidi. Sekarang cari lidi udah nggak ada, susah ya Bu. Nah itu kodrat zaman dan kodrat alam. Baik Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran yang intinya mencerminkan dari filosofis KHD? Ini kalau saya perhatikan, jadi kalau kita mengajar, kita harapkan tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Nah, mungkin zaman dulu waktu Bapak Ibu kita dan saya ya, saya masih ngalami. Kalau dihukum sama guru, bukannya kita protes atau lapor polisi ya, orang tua itu malah nambahin hukuman kita. Tapi kalau sekarang kita ngukum anak ya, dibilang nyentuh anak aja dibilang jeber atau cubit. Kalau dulu malah kita ditambahin di jeber. Kalau sekarang malah dilaporkan Komnas HAM. Jadi
penanganan anak sekarang sama zaman dulu berbeda. Jadi kita lebih perhatian lagi kepada sisi kemanusiaan yang berhubungan dengan Komnas HAM, apalagi seperti itu. Yang kedua, terus dalam pembelajaran kita upayakan menanamkan sisi spiritual dan sosial. Ya, jadi lebih banyak kepada nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budi pekerti. Sosial itu tingkah laku, akhlaknya harus kita kedepankan. Nah, sekarang saya mungkin mau membandingkannya. Kita waktu zaman dulu itu kalau ketemu orang tua itu pasti suka menunduk. Sekarang anak-anak aja sudah beda kalaupun lewat di depan orang tua ya. Jadi anak-anak banyak yang istilahnya main lewat aja tanpa ada sopan santun. Itu sebenarnya masa yang sering kita alami sekarang ini. Nilai sosial sudah mulai luntur. Makanya kita sebagai guru haruslah kita menanamkan sisi spiritual dan sosial. Nah, terus menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus memerdekakan anak dan pembelajaran itu harus berpusat pada murid dan mengikuti perkembangan zamannya. Ini tulisannya agak ruwet, yang bikin juga ruwet. Jadi ada yang mulu nih. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang ini pembelajaran yang kita banyak ceramah itu rata-rata anak murid tidak terlalu suka. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu kalau menurut anak-anak itu belajar sambil bermain, itu semaunya murid, itu adalah yang diinginkan sekali anak murid. Makanya kita ngikutin dia. Terus yang terakhir adalah pendidikan karakter atau budi pekerti. Ini yang selalu disampaikan Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan karakter yang memerdekakan murid. Ayo Bu Guru lanjut biar selesai. Filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika satu, guru mengajar sesuai dengan kodrat dan perkembangan zaman. Tadi yang saya sampaikan, kita harus mengajar sesuai zamannya, zaman now, anak zaman now. Terus yang kedua, kita harus menginternalisasi ya, internalisasi ya, pokoknya kita harus memahami 3 semboyan KAD Ki Hajar Dewantara. Engar sung tulodo, itu artinya jika kita berada di depan, kita harus menjadi teladan. Ya. Jadi kalau ada di depan, kita harusnya menjadi contoh buat anak-anak kita. Yang kedua, eng matio mangun karso. Apa artinya? Ya. Jadi kalau berada di tengah-tengahnya, kita menjadi teman dan menyemangatinya. Dan terure handayani, ibunya Bu ya. Jadi jika di belakang, kita harus mendorong, memberikan dorongan kepada anak murid supaya maju, lebih maju dibanding gurunya. Jadi dorong ke jurang ya. Terus nih harapan saya sama Bu Tarina selama mengikuti kegiatan guru penggerak itu, kita juga belajar supaya bisa menerapkan nilai-nilai budi pekerti di sekolah kita. Yang kedua, membuat pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi siswa yang lebih aktif. Terus dan yang ketiga, membuat perkembangan pembelajaran. Baik, materi yang kedua, disiplin positif. Ini saya mempunyai permainan. Bu Tarina silakan maju ke depan. Jadi permainannya namanya cobalah buka. Jadi seandainya saya mempunyai sesuatu yang sangat berharga, Bu Tarina mempunyai sesuatu yang sangat berharga.
kemudian dia digenggam gitu ya. Sesuatu yang sangat berharga itu nilainya lebih mahal daripada semuanya ya. Seandainya yang digenggam Bu Tarinah itu saya minta baik-baik, dikasih nggak? Ini berharga banget buat saya. Kalau saya rebut? Oh, nggak bisa, saya akan lari. Betul. Iya. Kalau saya paksa? Saya akan mencari pertolongan. Saya kasih duit deh, 1 juta. Enggak, ini lebih berharga dari 1 juta. Tapi ini lebih berharga dari 1 juta. Oh gitu. Terus ntar saya nggak punya duit aja. Amin. Ya, seandainya saya ganti benda saya yang lebih berharga. Apa? Oh. Rumah juga belum bisa, Oh iya. Jadi banget. Nah, ini kalau saya paksa saya rebut bagaimana? Nggak bisa. Nggak boleh. Anda tidak bisa merebut gitu. hak milik saya. Oh bisa. gitu. Saya akan menjaga. Kalau ini laki-laki saya ajak berantem, saya rebut gitu ya. Karena perempuan saya jadi gak enak. Jadi permainan cobalah buka ini kalau di YouTube ini laki-laki sampai berantem itu. Ada yang nampak. Jadi itu untuk mendefinisikan mendefinisikan sesuatu yang sangat berharga, keyakinan positif. Jadi keyakinan yang harus yang kita miliki itu harus kita pertahankan. Nah, ini akan seperti kita ini ya, kita mempunyai sesuatu keinginan yang baik untuk sekolah itu harusnya kita pertahankan walaupun ada banyak orang yang mengganggunya. Ini contohnya melalui permainan cobalah buka, saya belajar untuk mempertahankan prinsip atau keyakinan kita walaupun penuh dengan godaan. Kalau kita memegang teguh apa yang menjadi keyakinan kita, akan tetap kita pertahankan. Demikian juga dengan budaya positif. Nah, sebenarnya intinya saya paparan di sini tuh sebenarnya ingin menularkan apa yang kita peroleh ini menjadi budaya positif di sekolah. Jadi sekolah itu memiliki kegiatan-kegiatan yang positif sehingga berbudaya dan berjalan. Contohnya yang sudah dilakukan itu seperti salaman di depan itu sebenarnya budaya positif. Nah, itu kalau kita lakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan yang akan berlangsung lama dan seterusnya, itu akan menjadi budaya buat sekolah. Gas TP, sirina sampah itu adalah sebenarnya yang akan kami tampilkan dan kami dorong terus supaya akan berjalan terus menerus. Mungkin Bu Tarinah nanti kan programnya berbeda. Kalau Bu Tarinah yang selama ini sudah jalan itu literasi, termasuk majalah dinding. Majalah dinding itu sebenarnya kan budaya positif. Anak-anak belajar membuat redaksi ya Bu. Redaksi majalah, wawancara, kemudian kegiatan-kegiatannya itu akan ditampilkan di majalah dinding. Nah, itu adalah budaya positif buat anak. Nah, itu akan membuat budaya sekolah semakin banyak dan semakin baik di sekolah. Nah, pada posisi kita di sekolah itu sebenarnya kita menjadi pemegang kontrol atau posisi kontrol. Jadi kita bisa mengontrol anak, membuat anak ya. Sama seperti permainan tadi. Permainan apa yang tadi buka tutup. Cobalah buka itu ya. Yang memegang kontrol adalah yang mempunyai harta berharga itu atau keyakinan itu. Jadi kalau orangnya bisa mengontrol dirinya tidak memberikan benda berharga itu, tergantung dia. Jadi kalau dia mau memberikan ya terserah dia. Jadi seperti guru itu kalau kita pengen anaknya memiliki budaya yang bagus di sekolah,
tergantung kita yang mengontrol. Kita mau dia anak-anak biar rajin, literasinya bagus, atau apa, kan kita yang melaksanakan. Jadi kita yang memiliki kontrol agar anak bisa lebih maju dalam semua kegiatan di sekolah. Nah, terus selanjutnya, apakah disiplin positif itu? Jadi harapan kita di sekolah itu anak-anak memiliki disiplin positif. Yang disiplin positif itu nanti akan menumbuhkan budaya positif. Nah, disiplin positif adalah disiplin yang memiliki motivasi dalam diri mereka. Jadi kalau orang mempunyai motivasi dalam diri mereka agar selalu rajin, itu disebut disiplin positif. Contohnya ini Bapak. Aduh. Jadi iya. Jadi kalau nih anak terbiasa bangun pagi, ya, dia kan memang pada awalnya itu anak tuh bisa disiplin tuh karena dipaksa ya. Tapi kalau sudah terbiasa dalam hatinya dia memiliki tekad untuk melakukan sesuatu, nanti anak akan dengan sendirinya melakukan seperti itu. Jadi kebiasaan. Kita menyuruh anak sholat. Memang anak sholat itu ya, kalau mungkin awal-awalnya itu dia tidak apa ya, tidak memahami pentingnya sholat, ibadah itu kan kadang anak masih males-malesan. Mungkin satu kali kita paksa, dua kali, seterusnya nanti sholatnya dia akan rutin dan rajin karena dia merasakan manfaatnya dan dia sudah paham tentang sholat tersebut, maka akan menjadi dia kebiasaan yang baik. Nah, disiplin positif itu maksudnya seperti itu. Nah, materi yang berhubungan dengan nilai dengan disiplin positif adalah nilai-nilai universal. Nah, dalam sekolah kita nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan nilai-nilai positif. Nah, di sekolah kita yang sekarang lagi yang lagi digalakkan oleh pemerintah adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 nilai profil pelajar Pancasila ya, 6 ya Bu. 6 nilai profil pelajar Pancasila yang harus kita galakkan di sekolah. Yang pertama itu apa? Beriman, bertakwa dan berakhlak. Ya. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu yang menjadi anjuran pemerintah. Saya kok kayaknya ngajarin guru, padahal udah pinter ya. Mohon maaf Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas ini berhubungan dengan apa yang selama ini kita pahami. Kita pahami itu keyakinan kelas itu kata baru ya. Jadi selama ini yang kita pahami adalah tata tertib. Nah, tata tertib itu kalau di pendidikan calon penggerak kita diarahkan berubah menjadi namanya keyakinan kelas. Jadi selama ini kita kan pelajari yang kita tahu keyakinan tata tertib yang berlaku itu. Tata tertib itu biasanya yang bikin guru. Kadang copy paste dari Google. Terus kita tempel. Anak-anak enggak tahu. Oh, ada aturan itu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu, jadi kita diharapkan menyusunnya bersama dengan murid. Guru berdiskusi dengan murid. Sesuatu yang menjadi keyakinan mereka itu anak-anak akan lebih meyakini. Jadi meyakini sehingga dia tidak melaksanakan sesuatu yang tidak baik ataupun
melaksanakan sesuatu yang diarahkan, itu namanya keyakinan kelas. Terus ya, nanti kalau untuk videonya biar Bu Tarinah punya videonya cara membuat. Ini kelas 6C bikin keyakinan kelas. Sebenarnya bikinnya pas awal tahun ajaran ya Bapak Ibu. Tapi karena tahunnya baru kemarin jadi saya bikin kemarin. Nah ini anak mendiskusikan, kemudian mencatat, terus merumuskan kalimat keyakinan kelas. Biasanya kalau anak-anak tuh kalimatnya iya negatif dan istilahnya apa ya, kurang, kadang sama-sama semua. Nah kalau keyakinan kelas kalimatnya harus positif dan bisa mendorong dia tidak melakukan sesuatu hal yang negatif. Terus tinjau ulang setelah merumuskan, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas. Yang kelima harusnya ada tanda tangan. Ini kebetulan kemarin belum sempat tanda tangan. Jadi ditandatangani, ditempel, terus ditaruh di tempat yang terlihat oleh anak-anak semuanya biar memahami. Oke, baik. Materi terakhir sekalian ya. Saya mau menyampaikan 5 posisi kontrol. Jadi saya belajar 5 posisi kontrol seperti itu. Jadi di sekolah ada beberapa guru yang memiliki 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu adalah posisi yang bagaimana guru menangani siswa yang bermasalah. Nah, ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu cara menangani anak ya Bapak Ibu, nanti dijelaskan sama Bu Guru Tarinah. Belum yang tadi. Jadi yang bawahnya. Nah, adalah perjalanan seorang guru agar dapat mengenali dirinya dalam menangani masalah siswa. Ada 5 ini Bu. 1 posisi penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau atau monitor, dan 5 manajer. Nah posisi manajer ini yang paling bagus. Posisi manajer ini adalah posisi yang menangani anak yang paling bagus. Baik, kita lihat videonya aja ya. Baik, mari kita lihat 5 posisi kontrol dari video yang ada di sini Bapak Ibu Guru. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Stop Bu. Jadi ini posisi yang pertama Bapak Ibu Guru. Jadi posisi yang pertama tadi adalah posisi guru sebagai penghukum, yaitu biasanya guru yang berposisi ini berbicaranya sambil menunjuk-nunjuk menyalahkan anak, sehingga anak kadang-kadang diberi hukuman berupa fisik maupun psikis. Hal ini berdampak pada posisi anak akan cenderung memberontak dan akan menyimpan dendam kepada gurunya. Baik, itu posisi yang pertama. Yang kedua Bu. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Oh, Bu. Jadi ini posisi yang kedua. Jadi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dari
bicaranya guru cenderung tenang, tapi hal ini membuat anak akan membuat cenderung dia merasa paling bersalah, dia paling gagal. Ini akan berdampak negatif juga kepada anak, sehingga anak akan merasa dia tidak berguna. Itu posisi yang kedua. Baik Bu, lanjut Bu. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong, kita kan teman. Ya Bu. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, gak apa-apa ya. Skip aja. Kamu kok Tadi yang posisi yang ketiga adalah jadi posisi teman. Jadi kalau posisi teman, guru itu berbicaranya seperti teman Bapak Ibu guru. Jadi nada bicaranya tenang, bahkan cenderung bersenda gurau, sehingga anak merasa nyaman dengan apa yang dibicarakannya. Tapi hal ini berakibat anak merasa tidak takut untuk melakukan kesalahan lagi. Jadi ini kekurangannya. Jadi kalau kita guru sebagai teman, jatuhnya anak merasa paling cuma untuk kalau melakukan kesalahan paling cuma tos dan tidak dihukum. Jadi seperti itu. Anak cenderung melakukan lagi kesalahannya. Itu kalau posisi teman. Yang keempat ini adalah posisi pemantau. Silakan Bu. apa pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ya. Yang keempat adalah posisi pemantau. Guru kalau sebagai posisi pemantau berbicara hanya berdasarkan data, menghitung apa yang sudah kesalahan murid lakukan saja. Jadi kalau posisi pemantau itu cuma memantau saja. Dan yang terakhir ini adalah posisi manajer. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Baik, sudah Bu. Jadi posisi yang terakhir ini adalah posisi manajer. Bapak Ibu guru, ini posisi yang dianjurkan. Jadi sebagai seorang guru, kalau setiap melihat anak melakukan kesalahan, kita lebih baik sebagai posisi manajer. Karena di posisi manajer, guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga murid bisa menyelesaikan dan menjawab pertanyaan itu dengan solusi dari dirinya sendiri. Jadi guru hanya mengarahkan yang terbaik untuk solusi masalah dari anak tersebut. Oke, dari kelima posisi tadi yang terbaik adalah apa Bapak Ibu guru? Adalah posisi manajer. Mungkin ini saja penyampaian 5 posisi kontrol. Terima kasih. Tepuk tangan. Paparan selanjutnya yaitu paparan pengimbasan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Tarina SPD. Kepada Ibu disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Baik. Nah, ini konsep selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih maksudnya 5 kebutuhan dasar manusia? Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya. Bapak Ibu semua bisa berdiri, bisa sehat sampai sekarang, itu karena kebutuhannya terpenuhi atau tidak? Betul, karena kebutuhannya terpenuhi. Enggak, karena sekarang kita membicarakan anak-anak, jadi kita melihat anak-anak kita kebutuhannya itu apa saja di kelas sehingga dia dapat belajar dengan baik dan tercapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Sebenarnya ini berlaku untuk kita semua. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, kita manusia punya kebutuhan yang pertama, yang bersifat fisiologis, ya, fisik sifatnya. Sandang, pangan, papan, keamanan diri, itu yang pertama. Kebutuhan bertahan hidup, ya. Kalau anak-anak belajar tidak aman, tidak nyaman, gurunya membuat suasana yang membuat mereka takut, tegang, maka mereka akan terpaksa belajar, bahkan tidak mau belajar. Ini yang pertama, ya. Terus kalau mereka lapar, mereka terlambat tidur, kira-kira pembelajaran akan berjalan lancar atau tidak? Tidak. Betul, itu contoh kecil. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, ya, kebutuhan untuk diterima. Bahasa Inggrisnya love and belonging. Jadi merasa disayang. Seperti Bapak selalu bilang, boleh kita manjain anak dengan peluk, dengan menepuk, dengan mengusap. Ini ya Bu, secara psikologis bagus sekali anak didik kita atau anak kandung kita belakangnya itu diusap, di bawah tengkuk sini, ya. Yang ketiga, kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kadang ada anak murid kita merasa bisa, Bu saya Bu, tapi tidak ditunjuk-tunjuk sama kita. Habis itu dia kayak orang marah, terus kayak ngambek gitu, terus nggak mau bicara, nggak mau apa. Kok kamu nggak jawab, Nak? Dari tadi saya nunjuk nggak ditunjuk-tunjuk. Itu karena kita punya kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, anak-anak seperti tadi saya sampaikan, kalau dikekang belajarnya, maka dia akan merasa saya tidak bebas. Saya ingin pembelajaran yang lebih bebas. Nah, makanya kalau di sekolah dasar terpadu Bu, saya pernah pengalaman, itu anak mau belajar tengkurap sambil nulis sambil tengkurap, sambil tiduran, sambil senyamannya mereka, itu di sekolah terpadu dibebaskan. Tapi kalau kita di sini, wah, luar biasa. Ngelihat temennya tiduran, entah semuanya turun tiduran juga gitu akhirnya. Bagaimana penanganannya? Ada cara penanganannya. Nanti bagaimana? Kita lihat di akhir. Selanjutnya yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kalau anak sudah senang, aman, nyaman, bahagia, semuanya beres. Kalau Pak Ajis bilang, apa Pak? Beres, aman, rapi. Oh gitu, udah tenang, aman, rapi ya. Kalau kita sudah memberi kesenangan pada anak, caranya apa? Ice breaking di pertama kali masuk kelas, kemudian di tengah-tengah kelas kita memberikan cerita-cerita mungkin yang memotivasi diri anak-anak tersebut. Next. Baik, itu kebutuhan dasar manusia yang perlu kita tahu supaya kita bisa menangani beberapa kasus di sekolah. Kita akan masuk kepada 3 motivasi perilaku manusia. Secara singkat saja, Bapak Ibu sekalian, ada di LMS ya, Pak ini juga pernah baca mungkin. Datang sekolah tepat waktu itu karena apa? Saya mau tanya. Apakah 1, karena ditegur kepala sekolah?
Yang kedua, apakah karena ingin dipuji? Atau yang ketiga, apakah karena ingin menghargai diri sendiri? Betul sekali, karena ingin menghargai diri sendiri. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, jadi motivasi kontrol perilaku manusia itu ya disebutkan oleh Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, termotivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ya, biar dilihat murid, gurunya datang pertama kali, wah, terus akhirnya itu menjadi motivasi. Namun yang ketiga inilah yang diharapkan dari pendidikan guru penggerak, ya, yaitu menjadi orang yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Semua Bapak Ibu guru ini punya nilai, ya. Karena apa? Karena seluruh guru itu pasti manusia itu punya nilai. Nilainya apa? Pertama, mungkin Pak Edi masih ingat nilai sebagai guru penggerak apa Pak Edi? Mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan yang sangat penting tadi, berpihak pada murid. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian itu pasti punya nilai-nilai itu. Maka kalau kita punya nilai itu, segala motivasi yang kita lakukan itu muncul karena nilai yang ketiga ini. Baik, selanjutnya Pak. Jadi, sebagai manajer kita punya namanya segitiga restitusi. Menstabilkan dulu identitas anak. Contoh yang sudah saya laksanakan adalah melalui segitiga restitusi. Oke, posisi manajer ini adalah posisi yang diharapkan diterapkan di seluruh instansi, terutama di sekolah. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan minta tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Luar biasa suaranya kayak Raisa. Salangnya. Terima kasih Bu Mayang. Itu adalah 4 kata sakti untuk dilaksanakan di sekolah dalam penerapan budaya positif. Bisa Pak, Bu? Contoh. Hala tahu kenapa dipanggil ke sini? Tahu Bu Guru misalkan. Kenapa? Karena saya tidak ikut upacara gitu ya. Oh, Hala tidak ikut upacara. Menurut Hala, yang dilakukan itu betul atau salah? Nah, itu menstabilkan diri. Terus dia bilang misalkan, salah Bu Guru. Hala, setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Ya, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bisa Hala jelaskan kenapa Hala melakukan itu? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Yang kedua, ya, kenapa Hala melakukan itu? Saya tidak mau ikut upacara, saya takut Bu, takut pingsan. Saya nggak kuat berdiri. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kenapa takut tidak kuat berdiri? Karena saya belum sarapan Bu, gitu ya. Terus kita mengatakan seperti ini. Oh, karena kamu belum sarapan. Kalau menurut Hala, ya, sebaiknya bagaimana supaya Hala kuat berdiri. Jadi posisi manajer itu memberikan solusi. Terus dia mikir, apa ya Bu? Ini namanya yang ketiga, apa Pak? Nah, ya, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nanti kita akan lihat contoh keyakinan kelas. Hala masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati sekelas dulu. Terus Hala bilang, masih Bu, apa? Kita sepakat untuk disiplin, saling menghormati, jujur, tanggung jawab. Nah, di antaranya tadi adalah disiplin. Maka salah satu bentuk mentaati peraturan sekolah itu adalah bentuk kedisiplinan. Jadi kira-kira menurut Hala bagaimana supaya besok bisa ikut upacara nggak pingsan? Kita ngasih solusi, itu posisi manajer, ya. Nanti Hala jawab, oh dia mikir, ya, dia mencari solusi. Jadi anak yang mencari solusi.
Oh, saya harus bangun lebih pagi, Bu. Terus saya sarapan makanan yang disiapkan Ibu supaya saya kalau pas upacara nggak takut pingsan. Nah, itu yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, sekarang hukuman, ya. Hukuman, ini dia. Hukuman. Menurut saya dulu sebelum ikut penggerak, hukuman itu adalah hal yang wajib saja guru berikan kepada murid supaya apa? Supaya anak kapok nggak melakukan lagi. Ternyata hukuman itu tidak boleh dilakukan di sekolah. Ya, seperti Bapak Kepala Sekolah yang sudah sampaikan kepada kita semua, upayakan untuk tidak menghukum anak. Karena hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya, sepihak dari guru saja. Ya, kemudian diberikannya bisa berupa fisik maupun kata-kata. Akhirnya anak-anak jadi tersakiti oleh kata-kata dan hukuman fisik tersebut. Ya, Bu ya, Pak. Jadi upayakan untuk tidak menghukum anak. Lalu caranya bagaimana? Ya, seperti yang tadi kita lakukan dengan segitiga restitusi. Lanjut, Pak. Nah, apa bedanya hukuman, sanksi atau konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati. Tadi masih ingat ya, hukuman tidak terencana. Yang kedua, sudah dibahas dan disepakati oleh murid dan guru. Yang ketiga, konsekuensi itu terukur. Dan yang keempat, murid dibuat tidak nyaman tapi dalam jangka pendek. Bapak Ibu guru kira-kira mau pakai yang hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Oke, saya pun demikian. Ternyata dalam pendidikan guru penggerak, upayakan kita mencapai restitusi terlebih dahulu. Ya, karena apa? Saya di sini punya bagan. Nah, ini ada bagannya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada di sini penjelasannya. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi memang harus terjadi karena sudah disepakati. Tapi restitusi pilihan. Kamu mau jadi orang baik atau kamu mau terus menjadi orang yang merugikan diri sendiri. Ya. Kemudian ini banyak sekali, tapi diantaranya adalah seperti ini. Ya, bisa dibaca, tidak nyaman kalau hukuman itu untuk murid. Jangka waktunya panjang kalau kata Bapak Kepala Sekolah, terngiang sampai dewasa. Saya pernah ditarik jambang saya sama Pak Guru misalkan. Itu sampai dewasa teringat selalu. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman tapi jangka pendek. Nanti kita lihat contohnya. Kalau restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka panjang. Malah membekas kebaikan di hatinya sampai dia dewasa, sampai dia menjadi guru lagi atau menjadi cita-cita lain atau menjadi orang tua. Nah, saya mau tanya sekarang. Nah, sekarang tadi hukum, kan biasa Bapak bilang hati-hati kita jangan sampai menghukum anak. Sekarang penghargaan. Nah, siapa yang masih sering ngasih stiker ke anak? Saya juga masih, ya, masih ngasih stiker ke anak. Tapi ternyata dalam pendidikan guru penggerak itu ada maksud tersembunyi yang membuat anak menjadi apa, Pak? Menjadi apa, Pak? Bisa rusak motivasinya. Ya, terus nggak boleh dong. Dia pengen dapat tidak termotivasi secara dari dalam. Iya, tapi terus nggak boleh dong gitu. Nanti boleh, tapi ada caranya. Jadi dihukum oleh penghargaan. Selama ini kita tahu penghargaan itu, reward itu adalah motivasi untuk anak. Ternyata yang pertama ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ya, contohnya apa? Aduh, kalau saya bagus kan saya akan dikasih reward terus. Jadi dia tuh termotivasi karena reward dan reward. Sampai selamanya, sampai besar dia akan kerja karena hadiah, karena penghargaan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif ternyata. Maksudnya apa? Kalau sering terlalu diberi penghargaan, justru kita malah memberikan kepada dia. Kalau nggak pakai penghargaan, anak ini nggak bakal bikin sebaik itu.
nggak akan nyelesain tugas. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Biasanya dikasih penghargaan sama bu guru, kok aku enggak, malah sekarang dia yang dikasih. Akhirnya apa? Murid dan guru ada rasa yang tidak baik seperti itu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Motivasi dari dalam diri dihukum oleh penghargaan, jadi tidak ada motivasi dari dalam diri. Penghargaan menghukum, penghargaan mematikan kreativitas. Lalu boleh nggak ngasih reward ke anak? Yang setuju boleh ngasih penghargaan ke anak, tunjuk tangan. Iya, Bu Endah, Pak Faisal, luar biasa. Bu Aida, Bu Mariana, Bu Marwiyah, dan semuanya. Yang tidak setuju, tidak usah kasih penghargaan ke anak. Ada? Sisanya berarti ya. Iya, lebih banyak. Baik Bapak Ibu, caranya adalah kita memberikan penghargaan dengan cara apa? Sesekali, sering banget. Jadi sesekali dan memotivasi dengan cara apa? Dengan cara misalkan mengadakan kompetisi ya. Kemudian dengan cara misalkan kita beri stiker tapi tidak setiap hari ya Bu ya, seperti itu. Itu kalau kelas rendah pakai stiker. Next. Nah, ini restitusi ya, restitusi tadi. Restitusi dalam pemerintahan, dalam perusahaan, dalam instansi sekolah ada yang namanya restitusi. Apa itu? Kalau di sekolah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara segitiga restitusi. Stabilkan dulu identitas mereka, ya, katakan pada mereka, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Ya, tapi pasti ada cara lain untuk tidak melakukan kesalahan itu. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah tadi, validasi tindakan yang salah. Kenapa melakukan hal seperti itu? Kenapa kamu berantem? Iya Bu, saya udah cakep-cakep begini masih dibilang jelek juga. Ya saya tariklah bajunya, sampai copot kancingnya. Oh, ada tidak cara lain yang kira-kira dapat menghargai dirimu sendiri untuk tidak menarik temanmu sampai kancingnya pada copot seperti itu? Kira-kira ada nggak? Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak? Di segitiga restitusi selalu ini yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menurut kamu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa? Itu seperti itu bagus tidak? Misalkan seperti itu. Oh Bu, itu saling menghormati. Kalau saling menghormati berarti kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kedepannya bagaimana? Ngasih solusi. Itu segitiga restitusi. Next Pak. Baik. Kesimpulannya adalah budaya positif yang diterapkan di sekolah akan membantu guru mewujudkan murid yang mempunyai perilaku yang baik, perilaku percaya diri, mandiri dan tanggung jawab. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan yang telah diberikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Tarina SPD. Sesi yang terakhir selanjutnya yaitu tanya jawab. Saya persilakan badan ibu hebat untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Ibu Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak Edi dan Bu Tarina, kenapa kita tidak boleh memberikan hukuman kepada peserta didik? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Siapa yang ingin jawab? Pak Edi Prasetyo atau Ibu Tarina? Oke, kita tampung dulu pertanyaan. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Ibu Yunianti. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, Bu Tarina dan Bapak Edi, kalau kita melihat budaya positif ini sebenarnya sudah kita lakukan, tapi belum familiar istilah kata budaya positif
di guru-guru di sekolah SDN CB 01. Nah, kalau kita melihat peserta didik atau siswa kita itu memiliki karakteristik yang bermacam-macam atau heterogen. Dan ini mungkin sudah dilalui oleh Pak Edi dan Bu Tarinah dalam menerapkan dan melaksanakan budaya positif. Nah, tentunya dengan fenomena ini banyak tantangan dan hambatan yang ditemui oleh Pak Edi dan Bu Tarinah. Nah, supaya menjadi masukan bagi kita semua, guru yang ada di SDN CB 01 untuk nanti kedepannya menerapkan budaya positif jika kita menemui hambatan dan tantangan, apa sih strategi atau cara yang Bu Tarinah dan Pak Edi lakukan dalam menghadapi fenomena tersebut. Terima kasih. Lanjut dulu, Pak. Selanjutnya siap ingin Ibu Ika dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya kepada Ibu Tarina dan Pak Edi mengenai keyakinan kelas begini, untuk kelas rendah, kelas 1 itu bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas? Terus apakah ada perbedaan keyakinan kelas di kelas tinggi dengan di kelas rendah? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih Ibu Ika atas pertanyaannya. Tambah lagi hanya satu lagi Bapak Ibu, siapa yang akan bertanya? Satu lagi, Ibu Marwia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi dan Bu Tarina Tajudin. Tadi dikatakan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus menanamkan nilai spiritual dan sosial. Yang ingin saya tanyakan adalah selain sholat duha selain sholat duha, apa program Anda berdua untuk menanamkan sikap spiritual dan sosial tadi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan super yang sudah diberikan Ibu Maria. Kami persilakan untuk Pak Edi Prasetyo. Nah, untuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru yang Bapak Ibu, mau saya mencoba menjawab dari pertanyaan dari pertanyaan Ibu-ibu tadi. Nanti biar ditambahin Pak Bu Tarinah. Yang pertama pertanyaan dari Bu Putri ya. Tadi kayaknya menanyakan tentang Jadi yang pertama kalau di sekolah kita terutama ini berhubungan dengan kita sekolah ramah anak. Jadi SD Cakung Barat 01 sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak. Jadi di program sekolah ramah anak, jadi tidak ada hukuman. Jadi mau nggak mau kita harus mulai menerapkan tidak ada hukuman, terutama fisik kepada anak. Yang kedua, tadi kayaknya sudah disampaikan Bu Tarinah. Jadi kalau kita melakukan kekerasan atau fisik kepada anak, nanti efeknya kepada psikologis mereka. Jadi dulu saya pernah diceritain tuh di SMP Muhammadiyah itu. Jadi ada anak yang dulu pernah dijewer sama gurunya. Selang berapa tahun dia masih mengingat bekasnya, anaknya kebetulan jadi preman. Ketemu gurunya. Nah, mau gak mau balas dendam itu katanya. Nah, hal yang kita lakukan kepada anak itu pasti akan selalu membekas dalam mereka. Barangkali itu akan menjadikan dia selalu terngiang-ngiang. Oh, aku dulu pernah dilempar penghapus sama Pak Guru ini nih. Emang jahat ini Bapak. Jadi hal itu bisa membekas pada anak. Itu mungkin yang membuat kita harus mulai menghilangkan kekerasan. Jadi berhubungan dengan psikis anak. Terus pertanyaan yang kedua dari Bu Anti, strategi yang membuat program budaya positif. Jadi kami, kalau saya ya mungkin jawaban saya itu mungkin agak beda dengan Bu Tarinah. Kalau saya strateginya saya mendiskusikan dulu dengan
Bapak, atau kalau enggak saya sudah membuat rencana, nanti saya bicarakan atau diskusikan terutama dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan seluruh elemen sekolah, mungkin dengan guru-guru dan penjaga sekolah, pokoknya semua kita bicarakan. Mungkin yang saya lakukan untuk program budaya positif di sekolah itu, saya melaksanakan program-program lama yang sudah dilaksanakan yang bagus. Saya teruskan, saya dorong anak-anak untuk lebih intensif lagi, dan saya membuat program-program baru. Dan kebetulan Bapak Kepala Sekolah kita itu sangat mendukung program-program kita. Mungkin itu saja. Alhamdulillah. Untuk yang ketiga, Bu Tarina. Baik, terima kasih Bu Ike. Pertanyaan tadi adalah bagaimana Pertanyaan dari Bu Ike adalah bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas 1. Apalagi anak kelas 1 belum bisa nulis ya Bu ya. Kemudian belum bisa baca misalkan. Ya, di awal semester soalnya ya, baru pertama kali. Seperti tes asesmen diagnostik ya, kita bisa melakukan bukan hanya dengan tulisan, dengan kata-kata, dengan lisan bisa. Misalkan dengan sabar 32 anak kita tanyakan satu-satu. Misalkan Markona, menurut Markona yang baik itu bagaimana ya kalau kita belajar. Misalkan dia cuma jawab, diem Bu, lari-larian. Kita tulis di papan tulis. Kelas 1 ya, bu gurunya yang nulis. Kata Markona, belajar yang baik itu tidak lari-larian. Bu guru tulis ya anak-anak. 1, tidak lari-larian. 2, ini Siti Masito coba. Kalau menurut Siti Masito, supaya kita tidak mengalami kesulitan dalam belajar harus bagaimana? Jangan berantem Bu. Tulis di papan tulis. Jangan berantem. Nah, semua yang sudah kita tampung, tadi kita tinjau. Kita satukan dalam satu kalimat universal, kebijakan universal. Contoh, Ibu Bapak kalau naik motor pakai helm itu tujuannya apa? Coba. Pinter banget, subhanallah, cerdas banget, bukan Pak Ajis. Supaya selamat, bukan takut ditilang ya Pak Ajis. Berarti nilai kebajikannya adalah keselamatan. Kita satukan. Berlari-larian, kemudian ngusilin temen, jangan berantem, itu berarti harus menghormati orang lain. Kita kelompokkan. Nih nomor 1, nomor 5, nomor 7, nomor 10, artinya menghormati orang lain. Bu guru tulis ya, sana, menghormati orang lain. Terus kita harus pakai masker nih, luar biasa Pak Aziz pakai masker sendirian. Untuk apa? Oh Bu Mayang pakai masker juga. Untuk apa coba? Bu Yus pakai masker untuk kesehatan. Terus kita cuci tangan untuk apa? Kan ada yang bilang nih, Bu cuci tangan, Bu pakai masker gitu. Agar tidak banyak kuman di tangan berarti menuju kepada kesehatan. Kita kelompokkan lagi Bu. Berarti menjaga kebersihan. Dapat 2 kalimat kebijakan universalnya. Satu lagi contohnya. Yang ketiga, misalkan Bu harus maju kalau ditunjuk Bu Guru. Bu dengerin penjelasan Bu Guru. Bu jangan ngobrol kalau lagi Bu Guru jelasin. Kita pikirkan kalimat kebijakan kebajikan kata kebajikan universalnya adalah apa tuh? Bisa menghormati orang lain, bisa juga jujur, ya kan? Atau apa? Yang lain, misalkan jangan nyontek Bu, gitu. Itu kan artinya jujur. Dapat lagi 3. Tapi jangan banyak-banyak. Karena kelas 1, maka buatlah 3 sampai 5 kata kebajikan universal. Kelas 6 sampai berapa? Maksimal 7 sampai 8. Jangan lebih dari 10. Karena anak akan bingung dia harus melakukan apa. Nah, itu kan akan kita perbaharui setiap semester. Semester 1 kita perbaharui. Semester 2. Bu, kalau misalkan, nah ini jangan direkam nih. Males deh kayaknya nulis-nulis di kertas gitu ya. Ya udah, anak gede kita tanyain aja di papan tulis. Ayo Joko apa? Nomor 2, kamu mau bagaimana kelas kita? Bu, itu Bu, apa namanya? Jangan main kata-kata orang tua. Tulis.
Kamu maunya bagaimana nak? Nah itu enak itu, nggak usah pakai kertas bagi-bagi gitu. Tapi sebaiknya memang kalau secara di pendidikan guru penggerak, dari pembagian kertas, kemudian sampai ditinjau kembali, kemudian dijadikan kalimat kebajikan universal. Oke, itu Bu Ike dapat dipahami Bu? Baik, terima kasih. Yang kedua, pertanyaan dari Bu Marwiyah. Dalam pendidikan guru penggerak, nilai-nilai spiritual apa yang bisa dimunculkan oleh kami para guru penggerak yang bisa dibudayakan di sekolah menjadi budaya positif? Tadi Bu Marwiyah memberikan contoh sholat duha. Terus apalagi yang lainnya? Sebenarnya semua tujuan kita itu bermuara kepada profil pelajar Pancasila yang diantaranya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensinya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, akhlak kepada Yang Maha Kuasa, akhlak kepada pimpinan, akhlak kepada teman sesama, akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuhan, akhlak kepada masyarakat, akhlak kepada negara. Itu dimensi dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terus apa contohnya yang spesifikasi itu apa yang spesifik? Dari mulai 5S, santun apa itu? Senyum, salam, sapa, itu sudah merupakan nilai-nilai kebajikan atau spiritual life education yang kita lakukan di sekolah. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako. Itu kata Rasulullah. Itu udah kita setiap hari lakukan. Yang kedua, gas TP, gerakan ambil sampah tanpa perintah. Itu juga sebuah nilai kebajikan, yaitu menjaga kebersihan. An-nazofatu minal iman. Iya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Membudidayakan literasi numerasi. Iqra, bacalah. Itu juga sudah termasuk dimensi iman dan takwa. Banyak sekali yang insya Allah bersama-sama kita bisa kita lakukan bersama. Semua guru, Bapak Ibu guru SD Cakung Barat 01 beserta Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil, insya Allah bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tarina SPD beserta Bapak Edi Prasetyo yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru hebat pada hari ini. Demikianlah rangkaian acara paparan, pengimbasan, dan diskusi yang kita lakukan pada hari ini yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Edi Prasetyo SPD beserta Ibu Tarina SPD. Semoga paparan yang dia lakukan pada hari ini memberikan hasil yang maksimal untuk pengimbasan bagi Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Demikianlah acara pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Cakung Barat 01, Bapak Sujatmiko SPD yang selalu memberikan supportnya untuk kita semua, terutama untuk calon guru penggerak kita angkatan 7 yaitu Ibu Tarina SPD dan Bapak Edi Prasetyo SPD. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu guru hebat dan staf teknik pada hari ini yang telah semangat mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir dan masih tetap semangat. Saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan maupun perbuatan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kita tutup acara kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi untuk. Terima kasih Bapak, Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah semuanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Pakai sendal.
kata pengimbasan budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Edi Prasetyo SPD dan Ibu Tarina SPD, saya mendapatkan banyak ilmu dan pemahaman baru tentang berbagai materi budaya positif seperti keyakinan kelas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang menambah pengetahuan saya dalam menjalani proses pembelajaran di sekolah. Harapan saya ke depannya saya bisa menerapkan dan mengimplementasikan di kelas saya dan di lingkungan SDN Cakung Barat 01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sudamiko SPD selaku Kepala Sekolah SD Cakung Barat 01 memberikan tanggapan tentang pengimbasan yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Bapak Edi Prasetyo dan Ibu Tarina SPD. Dengan pengimbasan ini saya berharap semoga pengimbasan ini bermanfaat untuk pelaksanaan dan penerimaan penerapan budaya positif di sekolah, sehingga sekolah SD Cakung Barat 01 ini bisa mewujudkan lingkungan positif agar para warga sekolah seperti guru, murid merasakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Halwaratika. Setelah kami membuat keyakinan kelas yang dilakukan oleh Bapak Edi Prasetyo SPD, saya merasa senang sekali dan merasa asik sekali membuat keyakinan kelas. Saya berharap bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kami buat.